Nah, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran biologi. Nah, kali ini untuk kelas 12. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang sintesis protein. Jadi, sintesis protein adalah lanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu kromosom dan DNA dan RNA. Let's check it out ya. Nah, dalam materi sintesis protein, berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi, silakan disimak baik-baik penjelasannya ya. Nah, kalau kita bicara tentang sintesis protein, tentu kita harus tahu, apa sih sintesis protein itu? Jadi, sintesis protein itu adalah proses pembentukan asam amino yang berasal dari DNA. Nah, ini terjadi di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Apa sih peranan dari sintesis protein? Jadi, sintesis protein ini memiliki peran untuk mengatur pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi gini, karakteristik fisik yang dimiliki oleh makhluk hidup, misalnya oleh manusia nih, ada warna rambut, kemudian bentuk hidung, warna bola mata, bentuk rambut, itu kan ditentukan oleh genetik. Nah, untuk mengekspresikan sifat tersebut keluar, itu diekspresikan oleh rangkaian asam amino. Nah, pembentukan asam aminonya inilah yang dinamakan dengan sintesis protein. Jadi, kalau kita lihat, proses dari sintesis protein ini harus terjadi secara cepat dan terjadi secara terus-menerus. Nah, sebelum kita membahas tahapan dari sintesis protein, saya akan menerangkan beberapa istilah penting yang nanti akan berguna di dalam proses sintesis protein ini. Nah, yang pertama itu adalah DNA template. Nah, DNA template ini adalah DNA yang menjadi utas cetak utama atau dinamakan juga dengan DNA antisense. Jadi nanti dalam prosesnya, DNA yang berbentuk double helix itu akan dibuka jadi satu rantai tunggal, dan ada DNA yang berperan sebagai utas cetak utama atau yang mengkodekan. Nah, inilah yang dinamakan dengan DNA template. Kemudian yang kedua itu adalah DNA komplementer. Nah, kalau DNA komplementer itu adalah pasangannya dari DNA template. Nama lainnya itu adalah DNA sense. Nah, DNA template dan DNA komplementer itu akan membentuk suatu ikatan yang membentuk suatu double helix. Kemudian yang ketiga itu adalah kode genetik. Nah, kalau kode genetik itu adalah 3 urutan basa nitrogen yang nanti mengkodekan asam amino. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya kodon. Kodon itu adalah istilah lain dari mRNA yang berperan nanti dalam mengkodekan asam amino. Jadi untuk menghasilkan asam amino itu butuh kode yang dilihat dari kodonnya. Dan yang terakhir itu adalah antikodon. Nah, kalau antikodon itu adalah istilah lain dari tRNA yang nanti berperan untuk mengikat asam amino yang sesuai dengan kodon. Nah, ini adalah istilah-istilah penting yang wajib kita ketahui dalam materi sintesis protein. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan sintesis protein. Nah, proses sintesis protein sendiri itu terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama adalah transkripsi, dan yang kedua itu adalah translasi. Nah, sekarang kita akan masuk tahap yang pertama, yaitu tahap transkripsi. Nah, apa sih transkripsi itu? Transkripsi itu adalah pembentukan mRNA atau RNAD atau kodon yang berasal dari DNA template dan terjadi di nukleus. Jadi kalau kita lihat ada 3 tahapan dari transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tahapan-tahapan dari transkripsi ini. Nah, yang pertama itu adalah inisiasi.
Nah, ciri dari inisiasi, kita lihat itu ada garis biru, baik biru muda, biru telur asin, biru tua. Itu adalah, kita umpamakan adalah DNA. Nah, ada bagian yang dikenal dengan promotor. Nah, promotor ini adalah faktor yang memulai proses pembentukan mRNA. Jadi, saat promotor menempel pada untai DNA template, promotor itu akan berjalan, diikuti dengan di belakangnya ada RNA polimerase. Nah, RNA polimerase itu akan bertugas untuk mencetak rantai mRNA atau rantai kodon yang berasal dari DNA template. Nah, kemudian ada tahap yang kedua, yaitu tahap elongasi. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, itu ada RNA transkrip atau rantai mRNA yang terus terbentuk secara panjang, di mana ini sesuai dengan tahapan yang terjadi di tahapan elongasi, yaitu RNA polimerase itu akan mencetak rantai mRNA atau kodon yang berasal dari DNA template. Kemudian pada tahap ini terjadi pemanjangan rantai mRNA kodon. Nah, yang terakhir itu adalah terminasi. Terminasi itu terminal. Kalau bahasa kitanya itu adalah titik pemberhentian. Nah, yang terjadi pada tahap ini, RNA polimerase itu sampai pada titik terminasi. Dan saat itu terjadi penghentian sintesis mRNA. Jadi, hasil dari terminasi itu adalah mRNA atau RNAD atau kodon. Nah, ini adalah hasil dari transkripsi. Nah, jadi hasilnya yang pertama itu adalah kodon atau mRNA. Kemudian, kodon ini memiliki kode genetik yang memiliki 3 susunan basa nitrogen. Jadi dikenal juga dengan istilah kode triplet. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang berwarna merah muda itu adalah mRNA. Nah, kode genetik atau kode tripletnya, kita urutkan saja 3 basa nitrogen secara berurutan. Berarti kita lihat di sini ada UA, itu 1 kode triplet. CCU, itu 1 kode triplet. Nah, kemudian kode triplet inilah yang digunakan untuk membentuk asam amino. Nah, di dalam hal ini, adenin itu nanti akan berpasangan dengan urasil. Kalian bisa lihat di gambar, yang biru itu adalah DNA, sedangkan yang merah muda itu adalah RNA. Adenin dari DNA itu akan berpasangan dengan urasil, sedangkan sitosin akan tetap berpasangan dengan guanin. Nah, selanjutnya ini adalah kode genetik yang nanti akan mengkode asam amino tertentu. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, kita lihat. Basa yang pertama adalah A. Kemudian basa yang kedua kita ambil contoh itu adalah U. Dan basa yang ketiga itu adalah G. Maka urutan basa nitrogennya itu adalah AUG. Nah, AUG itu mengkodekan asam amino dengan kode metionin atau start. Artinya memulai proses sintesis protein atau pembentukan asam amino. Oke, yang kedua kita ambil contoh, misalnya basa nitrogennya itu yang pertama adalah C, yang kedua adalah C, yang ketiga adalah A. Nah, ini mengkodekan asam amino dengan kode pro atau promin. Nah, jadi nanti kita tulis urutan asam amino yang diproduksi itu adalah pro. Dan ini berlaku untuk kode genetik selanjutnya. Nah, setelah mengalami tahap transkripsi, maka mRNA akan mengalami tahap translasi. Nah, tahap translasi itu adalah tahap penerjemahan kode triplet menjadi asam amino. Dan ini terjadi di ribosom. Ya, jadi setelah terjadi pembentukan mRNA di nukleus,
mRNA akan keluar menuju sitoplasma dan menuju ke ribosom. Nah, kemudian sama halnya dengan transkripsi, translasi itu juga punya beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, sebelumnya gini, silakan kalian lihat gambar di bawah. Itu yang warna coklat, itu adalah ribosom. Nah, ribosom kalau kita perbesar, itu punya dua struktur utama. Ada struktur besar dan ada struktur kecil. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih ada struktur besar dan ada struktur kecil. Jadi yang pertama, seperti ini. Pada tahap inisiasi, mRNA itu akan masuk ke ribosom yang sepiring kecil. Nah, saat mRNA masuk ke ribosom yang bagian kecil, dia akan membentuk pasangannya berupa tRNA atau antikodon. Nah, setelah itu, antikodon itu akan membawa asam amino yang sesuai dengan kode genetik mRNA. Jadi yang dijadikan patokan di sini untuk membentuk asam amino itu adalah mRNA-nya. Nah, yang ketiga, nanti asam amino akan memulai prosesnya untuk pertama kali atau akan disintesis untuk pertama kali ketika sudah terbentuk asam amino dengan kode metionin atau star. Nah, kemudian lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap elongasi. Nah, pada tahap ini, mRNA itu akan terus berikatan dengan tRNA. Nah, saat dia berikatan dengan tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan mRNA, maka akan terjadi pembentukan rantai polipeptida di ribosom. Jadi mulai terbentuk nih rantai asam amino yang panjang, dan nanti akan digunakan untuk mengekspresikan suatu karakteristik tertentu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah terminasi. Jadi kalau terminasi, saat terbentuk asam amino dengan kode stop, nah di sini berarti mRNA-nya atau kodenya itu punya kode UAG, UAA, atau UGA, maka proses pembentukan asam aminonya itu juga akan terhenti. Nah, saat terhenti, asam amino itu akan keluar dari ribosom dan siap diekspresikan sebagai suatu karakteristik fisik dari makhluk hidup. Nah, jadi asam amino yang keluar nanti akan diterjemahkan menjadi karakteristik dari fisik makhluk hidup. Seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita tentang sintesis protein. Jika ada pertanyaan, boleh ketik di komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!